Halo, saya aja Anda ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky kemarin itu ada rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu. Itu judulnya ya, yang dilaksanakan oleh Komisi 2 DPR dengan para penyelenggara pemilu itu, dengan Menteri Dalam Negeri, dengan KPU, Bawaslu, dan juga DKPP gitu. Ada topik yang menarik. Kalau dari sisi anggota DPR ini kelihatannya berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, katanya ada yang usul dari PDIP ini namanya Insinyur Hogua ini dia mengusulkan sudahlah soal money politik itu dilegalkan saja karena realitasnya di lapangan seperti itu gitu daripada kita kucing-kucingan kata dia lebih baik dilegalkan. Sementara anggota DPR Komisi 2 itu menyoroti gaya hidup dari KPU yang disebut komisionernya disebut sebagai kayak Don Juan gitu yang sewa pesawat pribadi, kemudian dugem, main perempuan dan sebagainya dan mobil dinasnya mewah gitu. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus. Semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran. Nah ini harus dijelaskan Pak. Belum lagi terhadap tender-tender logistik yang semuanya tertutup. Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Karena tertutup Pak. Oleh karenanya saran saya Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun Bawaslu. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Jadi tentu PDIP mungkin udah kesel dia, sehingga dia kasih kira atau sarkasme aja, udah legalin aja dah. Itu juga masuk akal, kan dikasih plafon aja kan, supaya lewat plafon itu mulai dinyatakan sebagai kriminal kan. Kalau sekarang itu plafonnya ada tapi dimain-mainkan sebetulnya tuh. Jadi kalau dia dilegalkan dengan ketentuan pidana dan itu diawasi ya mungkin money politik ada tetapi merata dan tidak ada disparitas tuh. Setiap partai boleh main 3 miliar itu dan tuh setiap anggota bisa main anggota calegnya 1 miliar kan gampang juga. Tetapi itu juga mesti dipikirkan bahwa hanya orang kaya yang bisa main politik kalau begitu. Betul. Kalau dia calegnya mungkin bagaimana caranya tuh. Jadi sekali lagi itu soal yang jadi frustrasi kita sebetulnya dan PDIP memang mengucapkan itu saya kira sebagai frustrasi aja karena toh gak hilang-hilang apalagi yang kemarin tuh bagian-bagian yang diuntungkan oleh money politik adalah yang dekat dengan kekuasaan. Jadi soalnya di situ. Tapi pada saat yang sama kita lihat bagaimana KPU itu hidup bermewah-mewah sebetulnya kan. Itu juga money politik sebetulnya. Dan terasa bagi saya KPU ini semacam kena culture shock. Tiba-tiba ada uang banyak lalu borong mobil mewah lalu borong apartemen. Bukannya dia bekerja untuk memastikan bahwa skrutinisasi itu, persyaratan itu dipenuhi, tapi dia justru berleha-leha dengan uang yang dibayar oleh rakyat melalui APBN yang berapa ratusan triliun itu 70 triliun, 76 triliun ya. 76 triliun. Ya, jadi mereka ini ya kalau mereka menggunakan uang sendiri nggak ada masalah, tapi kan ini semua menggunakan uang negara itu persoalannya dan
yang menarik misalnya ketika mereka menyatakan bahwa ini untuk kepentingan logistik yang mendadak begitu, yang penting harus segera sampai. Tapi kemudian yang menarik kan mereka kemudian ada yang bertanya, kalau ke Bali itu apa urgensinya menggunakan pesawat pribadi? Apakah ada daerah-daerah yang terisolir? Dan yang menarik itu kebetulan kemarin itu mereka rapat kerja juga dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri ada keperluan di Bali, jadi dia izin duluan, dan itu dia menggunakan pesawat komersial pada pukul 6 sore, dan dia harus meninggalkan rapat dengan Komisi 2. Gitu. Ini yang namanya gaya-gayaan atau mumpungisme itu, atau moral hasad. Karena menganggap bahwa seolah-olah ini KPU ini jadi barang yang sangat penting, ditunggu oleh semua caleg, ditunggu oleh semua partai. Jadi mereka merasa mereka pejabat tinggi. Padahal dia itu adalah teknikus, itu cuma tukang ngumpulin suara atau tukang bikin kotak suara kan. Kan nggak ada kepentingan lain KPU selain menjadi petugas teknis. Bagaimana petugas teknis bolak-balik dengan jet pribadi? Kan dia punya aparat untuk ditaruh di daerah-daerah dari awal, kan ada KPUD segala macam. Jadi kelihatannya memang kemewahan itu ingin dikonsumsi secara berlebih justru oleh pejabat-pejabat tinggi KPU. Ya, tapi saya kira ini ada faktor yang kita bisa jelaskan mengapa kemudian mereka berlaku seperti itu. Karena kan mereka ini yang sejak awal kan dicurigai bagian dari kecurangan itu sendiri gitu loh ya. Jadi mereka merasa mereka mendapat privilege, atau setidaknya mereka bukan hanya privilege tapi juga mendapat perlindungan ketika mereka juga melakukan berbagai kecurangan. Dan itu kan kita banyak sekali mendapati laporan-laporan semacam itu ya, Bung Rocky. Dan salah satu yang saya kira fakta yang tidak bisa terbantahkan kan mereka berkali-kali juga diberi sanksi oleh DKPP. Tapi ya terbatas sanksi tapi nggak pernah dipecat. Kelihatannya memang jadi lengkaplah kecurigaan kita bahwa tidak ada keseriusan KPU itu untuk mengurus pemilu. Karena bagi mereka itu adalah pekerjaan yang ya udah tahu hasilnya kira-kira. Dan mereka lalai di dalam mengurus hak rakyat untuk mendapatkan keadilan. Jadi dari awal kita mesti lihat problem legitimasi Pak Prabowo itu justru makin lama makin dipersoalkan. Karena KPU tidak serius untuk menghitung suara, tidak serius untuk menjaga kotak-kotak suara itu. Karena mereka sibuk untuk melihat berapa persen diskon yang ada di Plaza Senayan, berapa persen barang-barang yang bisa mereka peroleh dengan cara yang mencicil mobil mewah misalnya. Kan fokus mereka di situ tuh. Kalau terlihat itu dan bahkan dibongkar di DPR, itu artinya memang ada pemalsuan watak di pimpinan-pimpinan KPU sehingga seolah-olah terlihat bekerja tapi sebetulnya nongkrong di hotel mewah, mondar-mandir dengan mobil yang pasti mobil mewah semua itu baru dibeli. Jadi sebetulnya kita memboroskan anggaran untuk menghasilkan pemilu yang memang pada akhirnya tidak ada legitimasinya. Ya. Nah, itu bukan hanya mobil mewah, Bung Rocky, sampai jam tangan mewah juga. Saya dengar cerita ada seorang petinggi partai yang dia mengaku terkejut ketika bertemu dengan komisioner, dan dia tahu jam yang dikenakan oleh komisioner itu jam yang harganya sangat-sangat mahal gitu. Ya, kita nggak ngerti itu jamnya buat apa. Buat menunjukkan bahwa di lengannya itu ada semacam sesuatu yang bergelantungan dan orang akan fokus pada jamnya. Sama seperti orang fokus pada cincin seseorang itu. Tanpa, kan apa pentingnya itu jam itu kalau dia ketua KPU, kalau dia adalah petugas KPU. Kan yang lebih penting adalah dia meyakinkan kotak-kotak suara itu akan dijamin, perhitungan suara itu juga akan dimaksudkan untuk melayani keadilan. Jadi kalau itu dipamerkan, itu artinya fokus dia itu bukan pada keadilan, tapi pada kemewahan. Ya, bukan hanya cincin loh. Ini yang saya dengar juga, sampai pemantik rokoknya pun itu harganya itu sangat sangat mahal. Udah sampai sebegitu levelnya. Jadi saya ketika kemudian di Komisi 2 DPR itu bicara soal itu gaya seperti Don Juan dan sebagainya, saya nggak terkejut gitu. Ya ini udah masuk pada semacam hedonisme yang bodoh itu. Dan itu kan itu petugas negara. Lain kalau dia pengusaha ya dia bermewah-mewah lah. Kan orang curiga lu dapat gaji berapa sehingga bisa beli jam miliaran rupiah tuh. Dapat gaji berapa sehingga harus pakai gas per Louis Vuitton itu. Dan semua itu kan memang kita bisa lihat sekarang bahwa pejabat-pejabat penyelenggara pemilu ini itu kita langsung bisa lihat cara dia berdandan, betul-betul ada kelebihan uang di situ. Padahal itu bukan uang yang harus dimewah-mewahkan tuh. Nah ini sebetulnya yang terlihat bahwa KPU itu udah jadi semacam orang nyari kerjaan, bukan lagi orang yang ingin memperbaiki negara melalui sistem pemilu yang adil, jujur, dan rahasia. Ya, ya.
Dan ini sayangnya kemarin setiap kita DPR sendiri yang mengusulkan agar masalah-masalah seperti ini harusnya jangan dibicarakan dalam sidang yang terbuka, tapi mestinya tertutup karena berkaitan dengan hal yang menyangkut asusila dan sebagainya, soal perempuan, soal dugem dan sebagainya. Jadi kita jadi meningkat loh. Ternyata anggota DPR sendiri juga melindungi itu gitu. Berarti ada keterkaitan-keterkaitan, ada kepentingan-kepentingan mereka sendiri gitu. Itu tuker tambah di antara dua bajingan sebetulnya. DPR sendiri bajingan karena menutupi kasus, KPU merasa bahwa karena dia dilindungi maka dia bertambah sifat hedonisme dia kan. Jadi ini simbiosis mutualistis yang mengakibatkan buruknya hasil pemilu. Ya, dan betapa kemudian kalau kita kontraskan dengan apa ribut-ribut UKT sekarang ini, begitu banyak sekali anak-anak Indonesia yang berteriak karena mereka tidak khawatir tidak bisa bayar uang kuliah tunggal, sementara kemudian komisioner KPU yang harusnya itu dia menjadi pemegang, ini orang-orang yang harus etikanya sangat tinggi karena dia kan memegang amanah suara rakyat gitu ya, Bung Rocky ya. Ini kemudian hidupnya dengan bermewah-mewah semacam itu. Jadi ini semua kalau meminjam bukunya Pak Prabowo ini paradok begitu ya. Nah, itu artinya akhirnya kita pergi ke situ. Ini paradoks yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo yang juga nggak mungkin dia selesaikan karena dianggap bahwa dia akan melanjutkan paradoks dari Jokowi. Jadi lengkaplah ya penderitaan etis kita. Tapi selalu kita berpikir bahwa akan ada satu masa ketika semua ini berakhir berantakan. Kira-kira itu Ya, ya, rumusnya sebenarnya. Sistem ekonomi memburuk, sistem politik memburuk, mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban juga memburuk, maka bangsa ini sedang diuji dan ujian itu memang harus drastis, yaitu pembusukan total. ya, ya. Dan tanda-tandanya itu saya kira sangat kuat sekarang ini. Betul, semoga lebih cepat lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Kita nolkan. Yep. Yes. Yep.